Beberapa waktu kemudian, di sebuah wilayah padang pasir yang terletak di luar area Shining City, sebuah mobil ekspedisi tampak melaju menembus hamparan gurun yang luas dan sunyi. Di dalam kendaraan itu, Kai duduk sambil menatap keluar jendela, memandangi pemandangan asing yang terbentang di hadapannya. Dalam bedaknya, ia merenungkan bahwa perjalanan tersebut kemungkinan merupakan langkah pertamanya sebagai seorang pionir yang sesungguhnya. Suasana di dalam mobil terasa canggung. Gale yang duduk tidak jauh dari sana tampak memperhatikan tingkah Kai yang sejak tadi terlihat gelisah dan terus menoleh keluar. Kelakuan Kai yang seperti itu membuat Gale merasa tidak nyaman, sehingga ia menyarankan untuk menyuruh Kai tetap duduk tenang tanpa mengganggu suasana selama perjalanan. Sementara itu, Kai sendiri masih sulit mempercayai kenyataan bahwa dirinya kini benar-benar berada dalam ekspedisi sebagai bagian tim dari pionir tersebut. Ia menyadari bahwa selain Gale, Ellie juga berada di dalam kendaraan yang sama, menjadikan perjalanan ini semakin aneh baginya. Perasaan heran memenuhi pikirannya saat ia menyadari bahwa kini mereka bertiga telah berada dalam satu tim. Dalam ingatannya, Kai kembali teringat percakapan dengan Red sebelum ekspedisi dimulai. Saat itu, Kai sempat terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya diminta untuk bergabung dalam sebuah penjelajahan. Red menjelaskan bahwa ia telah memilih sebuah lokasi di wilayah yang belum pernah dijelajahi dan merasa akan membutuhkan bantuan Kai di sana. Penjelasan itu membuat Kai gugup. Namun Red berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa Kai tidak akan pergi sendirian. Semua anggota baru telah dipersiapkan untuk ikut serta, sehingga Kai hanyalah salah satu di antara mereka. Red juga menegaskan bahwa satuan akan segera mengumumkan rencana ekspedisi secara resmi, dan Kai hanya perlu datang tepat waktu di titik keberangkatan yang telah ditentukan. Ingatan tersebut kemudian memudar, membawa Kai kembali ke situasi saat ini di dalam mobil ekspedisi. Ia menyadari bahwa ketika dirinya naik ke kendaraan itu, para anggota lain sudah terlebih dahulu menunggu di sana. Campur tangan Red sebelumnya telah mengguncang proses ujian sehingga demi menjaga keadilan, semua peserta mendapatkan kesempatan tambahan. Dari proses itulah sejumlah kandidat kuat berhasil lolos, termasuk Ellie yang meraih poin tertinggi dan meminta secara khusus untuk bergabung dalam tim merah. Di sisi lain, Gale masih menyimpan kekesalan mendalam atas kekalahannya dari Kai pada pertarungan sebelumnya. Dalam hatinya, ia terus menggerutu, merasa bahwa kekalahannya hanya disebabkan oleh kelengahan sesaat, dan bertekad untuk membalas setelah penjelajahan berakhir. Keinginannya untuk bertindak bahkan sempat tertahan oleh keberadaan Lapian yang berada di dekatnya. Namun situasi menjadi semakin canggung ketika Ellie justru menanggapi sikap Gale dengan tenang. Seolah meremehkan niatnya itu. Ia menyatakan bahwa jika Gale mencoba menentang Kai, hasilnya kemungkinan tidak akan berubah. Ucapan itu membuat Gale semakin kesal. Sementara Kai sendiri hanya bisa memperhatikan dengan bingung, bahkan bertanya-tanya apakah Ellie sebenarnya memiliki hubungan tertentu dengan Gale. Tak lama kemudian, Ellie menyatakan keinginannya untuk menghadapi Kai terlebih dahulu. Kai yang mendengar hal itu semakin kebingungan karena tidak merasa pernah menyetujui apapun. Ketegangan di antara Ellie dan Gale pun terasa semakin jelas di dalam mobil, menjadikan suasananya menjadi kaku dan tidak nyaman. Di tengah atmosfer tersebut, Kai hanya bisa merenung dalam hati. Ia meragukan apakah perjalanan ini akan berjalan dengan lancar. Sementara itu, mobil ekspedisi terus melaju tanpa henti menuju sebuah kota yang tampak di kejauhan, hingga akhirnya mereka pun tiba di tujuan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Kai tiba di sebuah lokasi yang dikenal sebagai pos pionir Dawn. Ia memperhatikan arena di sekitar dengan rasa kagum, menyadari bahwa selama perjalanan sebelumnya ke Blacklands, ia selalu mempersiapkan segalanya seorang diri, sehingga tidak pernah melihat operasi sebesar ini. Baginya, satuan kelas S benar-benar bekerja dalam skala besar, mulai dari pasokan hingga persiapan yang tampak begitu terorganisir. Saat Kai masih mengamati suasana, Mari tiba-tiba muncul dan menyapanya, membuatnya tersadar dari lamunannya. Kai pun terkejut melihat Mari berada di tempat itu. Namun Mari dengan santai menjelaskan bahwa ia memang harus hadir untuk misi pertama Kai, sekaligus memberitahu bahwa Nero juga ikut bersamanya. Kai pun merasa lega dan berterima kasih karena Mari telah menjaga Nero selama ini.
Mari menanggapi dengan hangat, menganggap Nero sebagai bagian dari keluarganya juga. Selain itu, baginya kesempatan bergabung dengan ekspedisi Satuan Daun ini merupakan peluang luar biasa, terutama karena kemampuannya bisa berguna di sana. Dan ini juga bisa menjadi pengalaman berharga baginya. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman terdengar memanggil seluruh anggota untuk berkumpul. Sesuai rencana, mereka akan segera memasuki Blackland. Mendengar itu, Kai menyadari bahwa ia harus segera pergi dan kembali menitipkan Nero kepada Mari sebelum beranjak menuju titik kumpul. Mari pun menerima dengan penuh keyakinan sambil memperingatkan Kai agar tidak bertindak ceroboh. Kai pun berpamitan, sementara Mari berusaha menenangkan Nero yang tampak gelisah. Namun Nero tiba-tiba berontak dari pangkuan Mari, melompat turun lalu mengejar Kai. Sesuatu yang tak terduga terjadi ketika Nero menghilang dan masuk melalui bayangan Kai. Pemandangan itu membuat Mari sangat terkejut dan kebingungan. Ia berusaha memanggil Kai, tetapi jarak di antara mereka sudah terlalu jauh sehingga peringatannya tak mungkin terdengar. Akhirnya Mari hanya bisa berdiri dengan kebingungan, mempertanyakan dalam hati apakah kejadian tersebut benar-benar bukan masalah besar. Singkat cerita, para pionir pun berkumpul di titik kumpul untuk memulai ekspedisi. Di hadapan mereka, Arancia memberikan pengarahan sekaligus peringatan agar seluruh anggota bersiap berangkat menuju Blacklands dengan tetap menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Berdasarkan laporan pasukan pengintai, terdapat makhluk berbahaya tak dikenal di area 21, lokasi yang sama dengan ditemukannya bangkai makhluk peringkat A. Sehingga kawasan tersebut dinilai sangat beresiko dan menuntut kewaspadaan penuh dari semua pihak. Di tengah pengarahan itu, salah satu bawahan Arancia mendekati dan melaporkan situasi lain yang cukup mengganggu. Kepala Red diketahui membawa para anggota baru dan mengabaikan formasi yang telah ditentukan tanpa izin. Mendengar hal tersebut, Arancia tampak terkejut sekaligus kesal. Menyadari bahwa sebagai petugas yang bertanggung jawab di lokasi saat itu, ia tak punya pilihan lain selain turun tangan menangani masalah tersebut. Ia pun menghela napas panjang penuh kelelahan. Arancia menanggapi laporan itu sementara bawahannya memohon agar ia dapat membawa para anggota baru kembali dengan selamat. Di sisi lain, Red yang telah membawa para anggota baru, Ellie, Gale, dan Kay, terus berjalan menjauh dari jalur utama ekspedisi menuju arah yang berbeda dari tim lainnya. Dalam perjalanan itu, Kai mulai merasa ragu dan mempertanyakan keamanan rute yang mereka tempuh. Menyadari bahwa pergerakan kelompok kecil mereka tampak menyimpang dari rombongan besar. Kebingungan Kai semakin bertambah ketika ia menyadari bahwa tujuan Red sebenarnya berbeda, sementara Ellie dan Gale tetap memilih ikut bersama mereka. Hal itulah yang membuatnya bertanya-tanya mengapa keduanya tetap berada di sana meski ia mendengar bahwa Red hanya berniat membawanya saja. Namun Gale menolak tertinggal oleh Kai, sedangkan Ellie memandang kesempatan mengikuti pelatihan langsung dari Red sebagai sesuatu yang terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Red sendiri menegaskan bahwa ia tidak berniat memanjakan siapapun dalam kelompok itu. Meski demikian, keberadaannya seharusnya cukup untuk memastikan mereka tidak mengalami luka serius. Dengan keyakinan tersebut, ia menghentikan perdebatan dan memerintahkan semua orang untuk terus bergerak maju. Singkat cerita, mereka pun mulai berhadapan dengan para creature di wilayah tersebut. Di tengah pertempuran, Ellie memperlihatkan kelincahan luar biasa saat menaklukkan makhluk-makhluk itu satu persatu. Sambil bertarung, ia merasakan betapa menyesakannya suasana di Blacklands, tempat di mana creature aneh itu bermunculan tanpa henti dan situasinya jauh berbeda dari latihan yang pernah ia jalani. Ia pun menyadari pentingnya mengatur penggunaan energi dengan cermat. Bertekad untuk bertarung lebih cerdas agar tidak tertinggal oleh Kai. Perhatian kemudian tertuju pada Kai yang bertarung dengan cara yang terasa janggal. Rasa penasaran Ellie mendorongnya menanyakan alasan Kai tidak menggunakan spoid bahkan sejak ujian masuk. Dengan polos, Kai menjelaskan bahwa ia tidak memiliki spoid karena harganya terlalu mahal dan ia merasa tetap mampu bertarung tanpa menggunakannya. Tentu saja jawaban itu membuat Ellie dan Gale terkejut dalam diam. Bagi seorang pionir, spoid merupakan perlengkapan wajib untuk menaklukkan creature dengan mencampurkan warna kekuatan ke dalamnya. Menyadari bahwa Kai mampu menghadapi creature tanpa alat tersebut membuat keduanya semakin menyadari perbedaan kemampuan di antara mereka.
Bagi Gale, kesadaran itu justru memicu kekesalan mendalam karena ia merasa pernah bertarung melawan seseorang yang bahkan tidak menggunakan perlengkapan standar, namun tetap tak mampu ia lukai. Di belakang mereka, Red yang menyaksikan percakapan itu hanya menilai situasi dengan ketertarikan tersendiri. Melihat potensi besar pada kedua talenta muda yang berada dalam timnya, baginya dinamika tersebut justru membuat perjalanan semakin menarik. Tak lama kemudian, Red kembali memacu semangat mereka, memberitahu bahwa tujuan mereka hampir tercapai dan meminta semua orang bertahan sedikit lebih lama. Dengan dorongan itu, kelompok kecil tersebut terus maju, bertekad menuntaskan misi sebelum merayakan hasilnya. Setelah pertempuran melawan para creature berakhir, Red memerintahkan seluruh anggota tim untuk beristirahat sejenak selama 10 menit guna memulihkan kondisi, serta menyusun ulang formasi sebelum melanjutkan perjalanan. Gale tampak kelelahan setelah menggunakan warna dalam jumlah besar. Karena itu, ia meminum tinta alkimia hijau miliknya sebagai cadangan energi pribadi, sebuah perlengkapan mahal yang biasanya digunakan para pionir untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Kai yang menyaksikan hal tersebut hanya memendam rasa iri dalam hati, menyadari bahwa perlengkapan semacam itu berada di luar jangkauannya. Meski begitu, ia tidak terlalu memikirkannya dan justru berjalan menjauh dari kelompok. Hal tersebut menarik perhatian Ellie yang penasaran dengan tindakan Kai. Kai kemudian mendekati tumpukan mayat creature yang telah dikalahkan dan saat ia menyentuhnya, seluruh sisa tubuh creature itu tersedot ke dalam dirinya. Peristiwa tersebut membuat Ellie dan Gale terkejut, sementara Kai justru merasa energinya pulih sepenuhnya setelah proses itu selesai. Ketika ditanya mengenai keadaannya, Kai menjelaskan bahwa ia sudah beberapa kali melakukan hal serupa tanpa mengalami masalah. Penjelasan tersebut semakin membuat Ellie dan Gale kebingungan, karena kemampuan menyerap creature tanpa efek samping merupakan sesuatu yang sulit dipahami oleh mereka. Tak lama kemudian, waktu istirahat pun berakhir dan Red mengajak mereka kembali bergerak hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lokasi yang dijaga oleh pusaran hitam raksasa menyerupai barir. Kai menatap fenomena itu dengan heran, sementara Red mengungkapkan bahwa itulah tujuan utama ia membawa Kai ke tempat tersebut, yaitu untuk memperlihatkan sifat barir itu. Red melancarkan serangan, namun kekuatan tersebut justru diserap sepenuhnya sehingga barir menjadi semakin kuat. Melalui demonstrasi itu, Red menjelaskan bahwa prinsip kerja barir tersebut mirip dengan kemampuan Kai yang mampu menyerap energi. Berdasarkan firasatnya, hanya kekuatan Kai yang mungkin dapat menghapus barir itu. Di balik penghalang tersebut tersembunyi jalan menuju reruntuhan kuno, tempat di mana fragmen stela berada, dan itulah yang menjadi target utama penjelajahan mereka. Gale mengaku belum pernah mendengar informasi fragmen stela sebelumnya, sementara Ellie juga mengatakan bahwa itu merupakan pertama kali baginya ia mengetahui hal tersebut. Kai hanya terdiam di tengah percakapan mereka, mencerna penjelasan yang baru saja disampaikan. Red kemudian menegaskan bahwa keberadaan fragmen stela adalah fakta nyata sekaligus objek yang sangat dicari oleh Shining City. Meskipun penjelasan lebih rinci akan diberikan nanti, untuk saat itu prioritas utama mereka adalah menyingkirkan barir yang menghalangi jalan menuju reruntuhan. Kai pun maju mendekati penghalang hitam tersebut dan mulai menyentuhnya. Begitu kontak terjadi, barir penghalang terserap ke dalam dirinya, membuat Red yakin bahwa dugaannya benar dan kekuatan Kai memang mampu menghapus penghalang tersebut. Red bahkan merasa yakin, semakin antusias karena menyadari betapa berharganya kemampuan Kai. Namun di sisi lain, Kai mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman saat proses penyerapan berlangsung. Gale menyadari adanya getaran kuat yang muncul dari barir, dan khawatir gangguan tersebut akan menarik perhatian creature di sekitar area. Kekhawatiran itu terbukti ketika tak lama kemudian sejumlah creature mulai berdatangan menuju lokasi mereka. Menghadapi situasi tersebut, Red justru tampak bersemangat dan segera memerintahkan Gale serta Ellie untuk menahan gelombang creature, sementara Kai tetap fokus menyerap barir. Tanpa ragu, Ellie dan Gale bergerak maju dan bertarung, menumpas creature yang terus berdatangan. Red mengamati pertempuran itu dengan santai, sempat mengira ia harus turun tangan jika keadaan memburuk. Namun melihat kemampuan kedua anak baru tersebut, ia menyadari bahwa mereka mampu bertarung mandiri tanpa perlu banyak bantuan.
Hal itu membuatnya merasa cukup puas sekaligus bebas untuk hanya mengawasi jalannya pertempuran. Sementara itu, Kai semakin berkonsentrasi pada proses penyerapan. Ia merasakan bahwa barir tersebut memiliki sifat yang sangat mirip dengan kemampuannya sendiri, seolah keduanya berasal dari warna yang sama. Kesadaran bahwa barir itu juga berusaha menyerap kekuatannya membuat Kai semakin serius, memahami bahwa kehilangan fokus sedikit saja dapat membuat warnanya justru dicuri barir tersebut. Dengan tekad yang kuat, ia memaksakan diri dengan adu kekuatan hingga akhirnya seluruh barir itu berhasil terserap sepenuhnya. Setelah penghalang itu menghilang, Kai terengah kelelahan namun berhasil menyelesaikan tugasnya. Di hadapannya kini terbentang jalan masuk menuju reruntuhan yang menjadi tujuan mereka. Itu seperti sebuah lorong yang bahkan dasarnya tak dapat terlihat dengan jelas dari tempat ia sendiri. Setelah itu, Kai segera memberitahu Red bahwa barir telah sepenuhnya menghilang. Red menanggapi dengan puas, memuji Kai dan menegaskan bahwa firasatnya tidak pernah salah. Setelah itu, Red memerintahkan Gale dan Ellie untuk menghentikan pertempuran, membersihkan area seperlunya, lalu berkumpul kembali tanpa perlu membunuh seluruh creature yang tersisa. Namun sebelum instruksi itu selesai disampaikan, Red tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Dengan refleks cepat, ia menyeret Gale dan Ellie menjauh sambil menghancurkan creature yang berada di hadapan mereka. Ketika mereka menoleh ke depan, terlihat bekas cakaran raksasa yang terukir di tanah, meninggalkan kebingungan sekaligus keterkejutan pada Gale. Red kemudian menyadari bahwa laporan mengenai keberadaan entitas berbahaya di sekitar area tersebut ternyata benar. Di seberang mereka kini berdiri sosok creature berbentuk manusia, makhluk yang sebelumnya menyerang mereka secara tiba-tiba itu. Menyadari situasi telah berubah serius, Red menyatakan bahwa waktu bermain-main telah berakhir. Tanpa ragu, Red mengeluarkan perintah tegas kepada Kai, Ellie, dan Gale untuk segera memasuki reruntuhan yang baru saja terbuka itu. Ia menugaskan mereka bekerja sama mencari fragmen stela di dalamnya, yakin bahwa kemampuan gabungan mereka cukup untuk menyelesaikan misi tersebut. Ketika Kai menanyakan apa yang akan dilakukan Red sendiri, Red hanya mendesak mereka pergi tanpa membuang waktu, lalu mendorong ketiganya masuk ke lubang tersebut menuju reruntuhan hingga mereka terjatuh ke dalam. Dalam kebingungan, Kai dan yang lainnya mempertanyakan bagaimana mereka harus bertindak tanpa bimbingan Red. Namun pertanyaan itu tak sempat terjawab karena mereka sudah terpisah di dalam reruntuhan. Setelah mendarat, Kai mendapati dirinya berada di tempat yang gelap tanpa cahaya. Ia segera menyalakan lampu dan mulai melangkah perlahan menyusuri area tersebut. Beberapa langkah kemudian, pemandangan di hadapannya membuatnya tertegun. Reruntuhan itu ternyata menyerupai sebuah kota yang telah hancur. Bentangan bangunan runtuh yang tenggelam dalam kegelapan meninggalkan Kai diliputi rasa heran sekaligus penasaran terhadap tempat misterius yang kini ia pijak. Begitu melangkah masuk, Kai langsung terpaku melihat reruntuhan di hadapannya. Ia sulit mempercayai ada reruntuhan seluas dan semegah itu tersembunyi jauh di bawah tanah. Namun kekagumannya teralihkan oleh suara keributan di kejauhan. Ternyata itu adalah suara Gale dan Ellie. Gale kala itu terus saja mengeluh karena suasana reruntuhan yang gelap gulita. Kesal mendengar gerutuan itu, Ellie mendesaknya untuk diam dan segera menuju ke arah titik cahaya yang ternyata berasal dari lampu yang dibawa oleh Kai. Pertemuan itu membuat Kai merasa sangat lega karena sebelumnya ia takut benar-benar terpisah sendirian. Ellie pun bercerita bahwa mereka sempat tersesat gara-gara Gale salah mengambil jalan. Sambil terus berjalan, Gale mulai memperhatikan sekeliling dengan penuh waspada. Ia menyadari bahwa tempat ini bukan sekedar reruntuhan biasa, melainkan sisa-sisa peradaban kuno yang sangat besar. Hal ini memicu kekhawatiran baru. Bagaimana caranya mereka menemukan fragmen stela di tempat seluas ini? Apalagi mereka sendiri tidak tahu seperti apa bentuk benda tersebut. Kai pun merasakan keresahan yang sama. Mencari sesuatu tanpa petunjuk di labirin raksasa ini bisa membuat mereka terjebak selamanya di sini. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Kai teringat kepada Nero. Ia merasa sosok kecil itu mungkin bisa menjadi kunci untuk keluar dari situasi sulit ini. Tiba-tiba Nero muncul di dalam bayangan Kai dan langsung hinggap di kakinya. Kai sempat terkejut dan berusaha menyembunyikan keberadaan makhluk kecil itu dengan berbisik pelan, berharap rekan-rekannya tidak menyadarinya.
Namun usaha tersebut gagal karena Ellie dengan cepat menangkap sosok asing itu dan mengidentifikasinya sebagai seekor creature. Awalnya Kai merasa panik karena rahasianya terbongkar karena menyadari bahwa alasan apapun tidak akan mempan untuk menutupi keberadaan Nero. Namun di tengah kekalutannya sebuah pemikiran baru muncul. Ia menyadari bahwa sebagai calon pionir ia tidak mungkin menyembunyikan Nero selamanya. Kai pun memutuskan untuk menjadikan momen ini sebagai kesempatan guna membuktikan bahwa Nero bisa sangat berguna bagi tim mereka. Dengan rencana yang mulai terbentuk, Kai memanggil Ellie dan Gale untuk mendekat kepadanya. Alih-alih terdesak, ia justru menunjukkan kepercayaan diri dan meyakinkan kedua rekannya itu bahwa ia telah menemukan cara yang jauh lebih mudah untuk melacak keberadaan fragmen stela di dalam reruntuhan tersebut. Kai mulai memaparkan rencananya secara mendalam kepada Gale dan Ellie. Ia menjelaskan bahwa Nero adalah creature yang telah lama ia rawat dan memiliki kemampuan khusus untuk melacak keberadaan fragmen stela di dalam reruntuhan. Mendengar penjelasan itu, Gale mulai memahami situasi yang terjadi, meski ia masih menyimpan keraguan yang besar. Di sisi lain, Ellie tampak sama sekali tidak keberatan. Perhatiannya justru teralihkan oleh sosok Nero yang terlihat sangat menggemaskan. Ketidakpercayaan Gale akhirnya memuncak. Ia menganggap penjelasan Kai hanyalah omong kosong karena ia merasa mustahil ada spesies langka itu yang luput dari pengetahuannya. Kai yang mulai merasa kesal dengan sikap keras kepala rekannya itu memilih untuk berhenti berdebat. Ia sadar bahwa tindakan akan jauh lebih meyakinkan daripada sekedar kata-kata. Kai pun langsung memerintahkan Nero untuk menunjukkan kehebatannya dan membungkam keraguan Gale itu. Seolah mengerti tantangan tersebut, Nero segera melompat dari pelukan Ellie. Tubuh kecilnya mendadak melancarkan cahaya terang yang membelah kegelapan. Sebelum akhirnya ia melesat cepat ke depan untuk memandu mereka menuju lokasi fragmen yang mereka cari. Gale benar-benar terperangah menyaksikan kemampuan Nero yang sangat tidak masuk akal baginya. Ia tidak habis pikir bagaimana seorang creature bisa begitu patuh kepada manusia dan memiliki kekuatan pelacak yang sehebat itu. Membuatnya penasaran mengenai asal-usul Nero dan bagaimana Kai bisa menemukannya. Suasana menjadi lebih serius saat Nero mulai menyipitkan mata, berkonsentrasi penuh memindai area sekitar. Tiba-tiba makhluk kecil itu melesat cepat setelah menangkap sebuah petunjuk penting, membuat regu Kai segera mengejarnya dari belakang. Pengejaran tersebut membawa mereka berhenti di depan mulut sebuah terowongan yang tampak suram dan dalam. Menyadari seberapa jauh mereka telah masuk ke dalam reruntuhan, Kai sempat diliputi keraguan untuk melangkah lebih dalam lagi. Namun keraguan itu justru menjadi celah bagi Gale untuk meluncurkan ejekan dan menantang keberaniannya. Karena enggan terlihat lemah atau dicap penakut di hadapan rekan keras kepalanya itu, Kai akhirnya membuang rasa bimbangnya dan memantapkan hati untuk terus maju menembus terowongan tersebut. Setelah mereka berjalan masuk, Ellie merasa jika area tersebut lebih luas daripada yang ia kira dan bertanya-tanya sebenarnya tempat apa ini. Selain itu, Kai merasa heran mengapa Nero menunjukkan arah yang sepenuhnya berbeda dan merasa sepertinya Nero telah menemukan sesuatu. Langkah Nero terhenti tepat di depan sebuah pintu misterius sesaat sebelum sesosok robot penjaga mendadak muncul dan menghadang jalan mereka. Melihat hal itu, Gale tidak bisa menahan diri untuk kembali meluncurkan ejekan. Ia menganggap Nero memang berhasil menemukan sesuatu. Namun sayangnya benda itu hanyalah robot aneh alih-alih fragmen yang mereka cari. Sembari menggenggam erat gagang pedangnya, Gale mulai memasang posisi tempur, bersiap penuh untuk menghancurkan rintangan mekanis yang kini berdiri di hadapan mereka. Ketegangan meningkat saat robot tersebut mulai melakukan pemindaian secara mendadak. Ellie yang menjadi target pertama tampak terkejut ketika robot itu menyebutkan serangkaian kode heksa tak lama setelah memindainya. Hal yang sama terjadi pada Gale. Robot itu kembali menyebutkan kode warna yang spesifik setelah melakukan pemindaian serupa. Kai mulai menyadari bahwa robot tersebut sedang mengidentifikasi mereka berdasarkan warna yang mereka miliki. Namun situasi berubah menjadi genting saat giliran Kai yang dipindai. Kode yang muncul menunjukkan warna 0 yang mutlak, yang merujuk pada warna hitam. Penemuan tersebut memicu reaksi keras dari sang robot penjaga, yang seketika mendeteksi keberadaan warna dari Black Witch pada diri Kai. Karena dianggap sebagai ancaman besar, robot itu langsung bergerak tanpa peringatan.
Sebuah hantaman keras mendarat di tubuh Kai sebelum ia sempat bereaksi, membuatnya terpental jauh dan memicu keterkejutan bagi Ellie dan Gale. Beruntung Kai masih sigap menahan gempuran itu dengan kedua tangannya. Sambil menahan geram, ia mengutuk tindakan agresif mesin tersebut yang menyerangnya secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Melihat rekan mereka dalam bahaya, Gale dan Ellie segera meluncurkan serangan balasan dari arah belakang, sementara Kai menyerangnya dari depan. Namun saat tinju Kai beradu dengan kepalan logam sang penjaga, ia merasakan tekanan yang luar biasa keras hingga tangannya terasa nyeri. Kai mulai bertanya-tanya makhluk atau teknologi macam apa yang sebenarnya tengah mereka hadapi saat ini. Di sisi lain, Ellie mencoba membekukan lawan dengan sihir esnya, namun serangan itu terbukti sia-sia. Ia menyadari bahwa kekuatannya tidak berpengaruh besar karena targetnya bukanlah seorang creature, melainkan mesin mati. Di tengah keputusasaan itu, mata Ellie menangkap sebuah inti atau core yang berisi tinta di dalam dada robot tersebut. Ia yakin bahwa bagian itulah titik lemah yang harus segera dihancurkan. Pertarungan terus berlanjut hingga Kai mulai merasa kewalahan. Ia menyadari bahwa serangan fisik biasa tidak akan mampu menembus pertahanan kokoh robot itu. Sebuah ide terlintas di benaknya untuk melapisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan penuh, seperti saat ia menumbangkan monster raksasa beberapa waktu lalu. Namun, mengingat teknik itu sangat menguras cadangan warnanya, Kai memutuskan untuk memusatkan seluruh kekuatannya hanya pada bagian kepalan tangannya saja. Setelah tangannya terbungkus energi yang pekat, Kai menghimpun seluruh tenaganya dan melepaskan satu pukulan pamungkas pada makhluk tersebut. Serangan itu mendarat dengan telak, menghancurkan robot penjaga tersebut hingga hancur berkeping-keping di hadapan mereka. Setelah berhasil menumbangkan robot penjaga tersebut, Kai menghela napas panjang, menyadari bahwa lawan mekanis itu jauh lebih merepotkan dari perkiraannya. Perhatiannya kemudian tertuju pada sebuah core yang tersisa dari robot tersebut. Ia mengamati bentuknya yang unik dan berbeda dari biasanya, lalu memutuskan untuk menyimpannya sebagai hadiah bagi Mary. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama karena Ellie dan Gale langsung menghujani Kai dengan berbagai pertanyaan penuh keheranan. Mereka sangat terkejut melihat demonstrasi kekuatan besar yang baru saja diperlihatkan oleh Kai. Gale yang merasa perlu memahami kemampuan rekannya demi persaingan mereka di masa depan menuntut penjelasan lebih detail karena sebelumnya ia mengira Kai hanya bisa menyerap sesuatu. Ellie pun turut memprotes karena Kai tidak menggunakan kekuatan sahabat itu sejak awal pertarungan. Kai pun menjelaskan bahwa teknik tersebut sangat menguras cadangan warnanya, sehingga ia hanya akan menggunakannya dalam keadaan terdesak saja. Di tengah pembicaraan tersebut, pintu besar dari belakang mereka mendadak terbuka dengan sendirinya. Nero mencoba untuk masuk terlebih dahulu, namun langkahnya terhenti oleh sebuah barir transparan yang tidak terlihat. Kai yang merasa Nero sedang memberikan instruksi mulai mendekati barir tersebut. Meskipun ia sempat ragu karena tidak bisa melihat apapun di balik pintu, Kai akhirnya menempelkan tangannya dengan maksud untuk menyerap barir itu seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Sesaat setelah telapak tangan Kai bersentuhan dengan permukaan barir, energi tersebut justru menyebar dengan cepat dan mulai menghisap mereka masuk secara paksa. Gale sempat memprotes tindakan ceroboh Kai, namun semuanya sudah terlambat. Mereka bertiga terseret ke dalam lubang hitam yang pekat hingga akhirnya mendarat di sebuah area yang benar-benar asing dan gelap gulita. Dalam kegelapan total itu, kepanikan mulai melanda. Ellie berusaha memastikan keadaan rekan-rekannya sementara Gale terus menggerutu menahan rasa sakit akibat jatuh. Namun situasi berubah menjadi mengerikan ketika Gale menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Saat ia mencoba mengamati dirinya sendiri, Gale terkejut bukan main mendapati bahwa seluruh warna pada dirinya dan Ellie telah menghilang sepenuhnya. Di dalam keheningan balai pemerintahan timur Shining City, suasana mendadak pecah oleh suara gebrakan meja yang keras. Sang direktur tidak mampu lagi membendung amarahnya setelah mendengar kabar bahwa seseorang kandidat dengan warna hitam, warna yang dianggap sebagai kutukan, telah diterima menjadi anggota pasukan pionir. Dengan marah, ia menuntut jawaban mengenai keberadaan pemuda bernama Kai tersebut. Laporan dari bawahannya justru semakin menyulut emosi sang pimpinan. Kai ternyata berada di bawah perlindungan Red, sang pahlawan kota yang dengan tegas memperingatkan pihak dewan agar tidak mencampuri keputusannya. Direktur merasa Red telah bertindak terlalu jauh.
Meskipun ia mengakui jasa-jasa Red, baginya membawa seseorang dengan kekuatan warna hitam ke dalam misi adalah sebuah resiko yang besar yang mampu mengancam keselamatan umat manusia. Kemarahan sang direktur bukan tanpa alasan. Baru-baru ini, sebuah insiden serius terjadi dengan munculnya seekor creature di tengah kota yang memicu kegaduhan. Meskipun situasi berhasil dikendalikan, para anggota dewan mulai dihantui ketakutan akan kembalinya Black Wave, fenomena purba yang sangat mematikan. Direktur merasa tersulut. Ia dipaksa memberikan penjelasan kepada dewan atas anomali yang ia sendiri tidak pahami, dan ia takut akan dijadikan kambing hitam atas kekacauan ini. Berbeda dengan sang direktur yang dilanda kepanikan, Camelia justru tampak sangat tenang sembari menikmati tehnya. Dengan santai ia menyindir bahwa kemarahan yang berlebihan hanya akan merusak kesehatan sang direktur. Bagi Camelia, Red bukanlah orang yang ceroboh. Sebagai pelindung kota yang paling berpengalaman, setiap langkah Red pasti telah melalui pertimbangan yang matang, termasuk keputusan membawa Kai dalam misi rencananya. Sebagai informasi, Camelia di sini adalah seorang pemimpin para Caloris. Camelia melihat sisi lain dari keberadaan Kai. Baginya pemuda itu bukanlah sekedar ancaman, melainkan anomali yang mungkin saja bisa membuahkan hasil tak terduga yang menguntungkan di masa depan. Ia menyadari bahwa ketakutan direktur berakar dari trauma sejarah kelam Black Witch, sosok yang melambangkan kematian dan pemicu Black Wave pertama yang hampir memusnahkan umat manusia, menciptakan banyak creature dan mengubah dunia menjadi wilayah mati yang kini dikenal sebagai Blackland. Ia mengingatkan bahwa seluruh eksplorasi yang mereka lakukan saat ini adalah demi kelangsungan hidup manusia. Meskipun kemunculan anomali di kota berbarengan dengan hadirnya pemilik warna hitam, Camelia menekankan bahwa di ambang kehancuran, mereka membutuhkan semua jenis kekuatan, termasuk kekuatan yang paling berbahaya sekalipun. Mengutip prinsip Luminos, Camelia menegaskan bahwa setiap potensi harus dimanfaatkan, bahkan jika itu adalah warna hitam sekalipun. Camelia meminta direktur untuk menyingkirkan keraguannya dan meyakinkan dewan bahwa situasi masih dalam kendali. Akhirnya, meski dengan hati yang bimbang, sang direktur menyetujui saran tersebut. Di balik sisa-sisa kemarahannya, terselip sebuah harapan kecil agar Kai bisa benar-benar menjadi cahaya baru bagi masa depan Shining City. Adegan kini mulai kembali ke sisi regu Red yang kini berada di Blackland. Gale mulai menyadari sesuatu yang tidak beres ketika ia merasakan seluruh warna dalam dirinya menghilang begitu masuk ke reruntuhan tersebut. Kebingungan tersebut semakin besar ketika ia melihat Kai tidak kehilangan warna sedikit pun. Ia pun mempertanyakan keadaan tersebut, sementara Kai sendiri tidak memiliki jawaban pasti dan hanya bisa menebak bahwa hal itu mungkin berkaitan dengan kesamaan warna hitam yang dimilikinya dengan lingkungan Blacklands. Tak lama kemudian kondisi Gale memburuk. Ia terengah-engah hanya karena berbicara dan berteriak seolah energi dalam tubuhnya terkuras tanpa sebab yang jelas. Ellie pun merasakan fenomena serupa, tubuhnya terasa semakin lelah. Keduanya perlahan menyadari bahwa reruntuhan itu bukan sekedar tempat gelap biasa, melainkan area yang sangat misterius, mampu mengikis kekuatan warna mereka, membuat kondisi fisik mereka menurun secara cepat. Kai diliputi kebingungan ketika melihat kondisi Gia dan Ellie yang terus melemah, sementara dirinya tetap baik-baik saja. Ia mencoba memahami perbedaan tersebut dan mulai menduga bahwa pengalaman masa lalunya sebagai seorang tanpa warna mungkin membuat tubuhnya lebih mampu beradaptasi dengan kondisi aneh tempat itu, berbeda dengan Gia dan Ellie yang baru saja pertama kali merasakannya. Di saat yang sama, Kai merasakan sensasi asing sejak pertama kali menginjakkan kaki di ruangan tersebut. Perasaan itu seakan menarik perhatian untuk lebih fokus. Ketika ia memusatkan pandangannya, sesuatu yang tidak biasa pun terjadi. Pandangannya berubah dan untuk pertama kalinya ia mampu melihat aliran energi dalam tubuh Gale dengan jelas. Seolah reruntuhan itu membuka kemampuan persepsi baru dalam dirinya. Di tengah kebingungan mereka menghadapi kondisi tubuh yang melemah dan lingkungan reruntuhan yang misterius, suasana tiba-tiba berubah mencekam ketika suara bisikan mulai terdengar mengelilingi mereka. Suara itu datang dari berbagai arah tanpa sumber yang jelas, membuat Gale semakin panik dan waspada, berusaha mencari siapapun yang mungkin bersembunyi di sekitar mereka. Sementara itu, Kai merasakan sesuatu yang berbeda dari bisikan tersebut. Ia menyadari bahwa suara itu sekilas terasa mirip dengan bisikan yang pernah ia dengar sebelumnya.
namun tetap memiliki nuansa asing yang sulit dijelaskan. Perasaan tidak nyaman pun muncul, seakan menandakan bahwa sesuatu yang ganjil akan segera terjadi. Ketika Kai tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba pandangannya menangkap kehadiran sosok lain. Di samping mereka, tanpa diketahui sejak kapan, seseorang perempuan telah muncul dan perlahan mendekat, menambah ketegangan dalam situasi yang sudah penuh misteri itu. Gale terkejut ketika melihat sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dalam kegelapan reruntuhan itu, tak ada tanda pergerakan maupun kehadiran apapun sebelumnya. Namun makhluk tersebut kini telah berdiri begitu dekat, seolah muncul begitu saja dari kehampaan. Makhluk itu tidak menunjukkan sikap agresif. Dengan langkah santai, ia terus mendekat tanpa menghiraukan kewaspadaan mereka bertiga. Sesampainya pada jarak tertentu, sosok tersebut perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah Kai. Seakan kehadirannya di tempat itu memang ditujukan khusus kepadanya. Sesaat setelah sosok misterius itu menuju ke arahnya, pandangan Kai mendadak melayang menjauh dari realitas. Kesadarannya seakan ditarik masuk ke dalam sebuah penglihatan yang begitu nyata. Di hadapannya terbentang pemandangan mengerikan berupa pusaran hitam menyerupai lubang raksasa yang melahap seluruh kota tanpa ampun. Kegelapan itu menelan bangunan, jalanan, dan segala kehidupan di sekitarnya hingga tak menyisakan apapun. Di tengah kehancuran tersebut, Kai menyaksikan keberadaan makhluk raksasa yang tampak ganas dan menakutkan, memimpin gelombang kehancuran yang terjadi. Di belakang makhluk itu berdiri barisan pasukan creature dalam jumlah yang sangat besar, tersusun seperti sebuah pasukan perang. Semua pasukan itu tampak berada di bawah komando sang penyihir hitam yang memancarkan aura kekuatan luar biasa. Sosok yang jelas menjadi pusat dari kekacauan yang tengah berlangsung. Dalam keadaan terombang-ambing di antara kenyataan dan ilusi, Kai mempertanyakan apa yang sedang ia lihat. Apakah itu sekedar ingatan, gambaran masa depan, atau sesuatu yang benar-benar pernah terjadi? Kebingungan tentang jati dirinya pun kembali muncul, membuatnya semakin larut dalam kegelisahan. Di tengah penglihatan itu, muncul sosok yang terasa begitu familiar bagi Kai. Sosok tersebut seakan berbicara kepadanya, memberikannya sebuah nama dan mendorongnya untuk menemukan warna serta cahayanya sendiri. Namun sebelum pesan itu tersampaikan sepenuhnya, penglihatan tersebut tiba-tiba terputus. Kai pun tersentak kembali ke kenyataan dengan napas berat dan perasaan tidak nyaman yang masih tertinggal. Ia berusaha memahami apa yang baru saja dialaminya, sementara ingatan tentang sosok terakhir dalam penglihatannya itu perlahan menjadi jelas. Sosok yang ia lihat ternyata adalah Rumiel. Seseorang yang pernah ia kenal, membuat pengalaman barusan terasa semakin membingungkan sekaligus mengusik pikirannya. Lamunan Kai buyar ketika tiba-tiba Gale berteriak penuh frustasi. Tanpa arah yang jelas, Gale mengayun-ngayunkan pedangnya ke udara kosong seolah sedang menghadapi musuh tak terlihat. Matanya mulai merembes tinta hitam, sepertinya kondisi mentalnya semakin tertekan. Di sisi lain, Ellie tampak sedang berada dalam keadaan yang tidak kalah buruk. Ia terlihat menutup telinganya erat-erat, berusaha menahan sesuatu yang hanya bisa ia dengar sendiri. Permohonan maaf keluar dari kata-katanya, seolah ia sedang berbicara kepada kakaknya dalam ingatan tersebut. Kata-kata yang terucap adalah permintaan maaf dan rasa menyesal kepada kakaknya. Sepertinya Ellie juga sedang terperangkap dalam gangguan mental yang sama dengan Gale. Melihat kedua rekannya kehilangan kendali, Kai segera menyadari bahwa kondisi mereka tidak baik-baik saja. Ruangan bawah tanah aneh, kemunculan creature misterius, serta bisikan-bisikan yang memenuhi tempat itu jelas memberi pengaruh buruk pada pikiran mereka. Oleh karena itu, Kai merasa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia harus segera menemukan jalan keluar sebelum keadaan semakin memburuk. Pada saat yang genting tersebut, Nero tiba-tiba saja datang dan membuat Kai merasa sangat senang karena ia ternyata selamat. Nero kemudian dengan panik memberitahukan Kai bahwa ada sesuatu di sekitar area yang harus Kai periksa. Tak menunggu waktu lama, Kai pun segera memeriksanya dengan mengikuti arahan dari Nero. Namun saat ia mengikuti Nero, Kai bingung karena kedua temannya saat ini masih mengalami halusinasi hebat dan tidak mungkin untuk ditinggalkan.
Saat itu Kai pun teringat salah satu kemampuan Nero yang setidaknya bisa membantu keadaan yang dialami oleh kedua rekan setimnya itu. Nero pun mengerti dan akhirnya ia mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dari tubuhnya dan menyinari Gale dan Ellie. Seketika kutukan halusinasi mereka pun terangkat dan Kai sangat senang karena ternyata itu dapat berhasil. Kai pun memerintahkan Nero untuk tetap menjaga mereka berdua sementara Kai akan pergi memeriksa tempat yang Nero bilang tadi. Beberapa saat kemudian, Kai terus berjalan menyusuri arah cahaya yang diberikan Nero, namun tidak menemukan apapun. Ia hanya mendengar bisikan saja yang ada di sekitar. Tiba-tiba ada sesuatu bisikan yang menggema dalam pikirannya yang bilang bahwa tidak ada warna yang bisa menyentuh Kai. Mendengar hal tersebut, Kai menjadi kesal dan tak sengaja mendongak ke atas dan melihat sebuah cahaya. Kai lalu bergegas ke arah cahaya itu berharap menemukan sesuatu. Setelah sampai di cahaya tersebut, Kai akhirnya menemukan apa yang ia cari, dan itu adalah fragmen stela. Ia yakin dengan melihatnya saja jika itu adalah benda yang dimaksud, namun bentuk dan cahayanya terlihat berbeda dari apa yang ia lihat sebelumnya. Ia berasumsi jika mungkin saja setiap fragmen memiliki bentuk yang berbeda. Kai tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan langsung bergerak mengambilnya karena dirasa ia tidak bisa lama-lama terus berada di tempat aneh ini. Saat tangannya akan meraih fragmen tersebut, benda itu tersedot dengan sendirinya pada tubuh Kai yang kemudian tiba-tiba saja ruangan gelap gulita tersebut menjadi bercahaya kembali dan berwarna. Segera setelah itu, Kai langsung mendatangi kedua temannya sambil memperlihatkan fragmen yang telah didapatkannya itu. Ellie sangat heran mengapa Kai bisa baik-baik saja di kegelapan tersebut tanpa halusinasi seperti yang ia alami. Kai hanya menjawab ia juga tidak tahu. Setelah memperlihatkan fragmen stela tersebut, Gale sempat merasa aneh jika benda kecil seperti itu adalah fragmen yang dimaksud. Ellie pun merasa takjub jika benda sekecil itu bisa menampung begitu banyak warna dan bertanya untuk apa sebenarnya benda tersebut. Sementara Nero yang melihat fragmen stela tersebut terlihat berpikir keras seolah mengetahui sesuatu tentang benda itu. Tak lama kemudian, Nero membuka mulutnya dan melahap fragmen tersebut. Sontak semua orang yang melihat itu merasa panik dan Kai pun memarahi Nero karena memakan benda tersebut. Kai yang melihat Nero melahap fragmen stela tersebut langsung panik. Ia berusaha menghentikan Nero yang menganggap fragmen tersebut sebagai makanan. Sementara Gale bereaksi jauh lebih keras dengan memaksa Nero untuk memuntahkannya sambil mengguncang tubuh kecil itu. Perlakuan kasar tersebut memicu kemarahan Kai hingga keduanya hampir bertengkar di tengah situasi genting. Gale sendiri merasa frustasi karena perjalanan panjang mereka ke reruntuhan seolah berakhir konyol karena fragmen penting tersebut justru dimakan oleh Nero. Perdebatan mereka terpotong ketika reruntuhan di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Reruntuhan itu perlahan runtuh, membuat ketiganya tersadar bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Kepanikan segera berubah menjadi naluri bertahan hidup dan tanpa sempat memikirkan fragmen lebih jauh, mereka memutuskan untuk berlari meninggalkan tempat itu secepat mungkin demi menyelamatkan diri dari runtuhan yang terus terjadi. Adegan kemudian beralih ke sisi rombongan Arancia yang kini tengah memeriksa lokasi reruntuhan. Dengan mayat creature raksasa dan bekas tebasan pedang di mana-mana di tanah, Arancia menjadi sangat penasaran sebenarnya makhluk apa yang kini mereka hadapi saat ini. Salah satu anak buah Arancia menerka kemungkinan ini adalah bekas dari jejak anak buah penyihir hitam yang mereka kenal. Dan saat ini kemungkinan melihat dari bekas jejaknya ia telah muncul lagi. Creature humanoid yang disebut dengan Sword Demon atau pedang iblis. Tadinya Arancia hanya menyangka jika semua kekacauan tersebut hanya perihal perebutan wilayah antar creature saja. Namun tak disangka setelah mengeceknya ke tempat tersebut, ia malah mendapati jika salah satu tangan kanan dari penyihir hitamlah yang menyebabkan semua kekacauan ini. Sword Demon terkenal dengan gila bertarung dan musuh yang sangat merepotkan menurutnya. Selain itu, asumsinya diperkuat dengan beberapa laporan dari beberapa pemukiman terdekat jika mereka melihat makhluk tersebut sering muncul di sekitaran wilayah. Karena merasa sudah mendapatkan informasi yang cukup, Arancia pun menyuruh yang lainnya untuk segera mengakhiri investigasi tersebut dan segera pulang.
Namun bawahannya menyela dan bilang bahwa sayang sekali jika harus pulang saat ini tanpa membawa pulang fragmen, mengingat mereka semua sudah jauh-jauh datang kemari. Arancia tidak ingin mengambil resiko lebih jauh karena merasa mereka sudah cukup mengumpulkan tinta dan kristal untuk persediaan di kota. Lagi pula menurutnya tujuan misi ini intinya untuk membiasakan para junior mereka beradaptasi dengan lingkungan di Blacklands. Saat sedang menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba saja sebuah letusan aura dari pertarungan memancar dari puncak bukit yang membuat Arancia dan para pasukan lainnya terkejut. Arancia langsung mengetahui jika itu pastilah aura dari Red yang tengah bertarung. Dan benar saja, benturan dari serangan tersebut salah satunya menyasar ke tempat mereka. Serangan tersebut melesat dengan cepat dan membuat Arancia memperingatkan para bawahannya untuk menjauh sementara dirinya segera mengerahkan kekuatannya untuk meredam serangan itu dengan kekuatan serangan palunya. Dengan satu hentakan Arancia berhasil meredam serangan menyasar tersebut. Tak ingin menunggu waktu lama, Arancia pun segera bergegas ke tempat Red dan memerintahkan yang lainnya untuk segera pulang ke markas. Setelah melesat dengan cepat dan menuju area pertarungan, Arancia melihat Red dan Sword Demon itu tengah melakukan pertarungan sengit. Satu persatu tebasan dari Sword Demon berhasil ditangkis oleh Red. Tak kehilangan akal, Sword Demon melancarkan serangan tombak kepada Red. Namun Red berhasil menangkisnya dengan mudah. Akan tetapi itu adalah jebakan. Dan saat itu Sword Demon sudah berada tepat di hadapan Red bersiap untuk melancarkan serangan sebenarnya. Saat tebasan dilakukan, Red dengan mudah menangkisnya, membuat Sword Demon terkejut. Karena ternyata tangkisan itu malah menjadi sebuah ledakan yang berbalik menyerangnya. Akan tetapi Sword Demon bergerak lincah dan berhasil menghindari ledakan tersebut. Saat bergerak mundur ke belakang setelah menghindari ledakan tersebut, tak disangka-sangka Arancia sudah bersiap untuk menghantam Sword Demon tersebut dengan palunya yang sudah menyala. Dan bam, Sword Demon terkena telak dan langsung menghujam tanah dengan keras oleh serangan palu Arancia. Efek serangan tersebut membuat tanah retak dan hancur. Sementara Sword Demon saat itu hanya bisa puas dirinya terhempas akibat kelalaiannya. Red menyambut kedatangan Arancia dengan sikap santai, bahkan sempat merendah dengan bilang dirinya hampir mati jika saja tidak ada Arancia. Namun Arancia yang sudah terbiasa dengan ocehan Red seperti itu tidak menanggapi itu dengan serius. Ia memahami bahwa Red hanya melontarkan gurauan yang menurutnya sama sekali tidak lucu. Arancia pun tahu dengan melihat musuhnya kini yang masih berdiri kembali, serangannya tidak memberikan dampak besar bagi Sword Demon itu. Red pun menghibur Arancia dan menyarankannya untuk menggunakan kekuatan warnanya agar musuh mereka bisa mereka lawan dengan lebih mudah. Namun ia tetap mengingatkan jika musuh mereka saat ini bukanlah lawan sembarangan. Arancia merasa bersyukur jika dirinya datang di saat tepat. Jika tidak, ia sangat khawatir Red akan menimbulkan kekacauan besar jika mengerahkan seluruh kemampuannya. Red pun memerintahkan Arancia untuk tidak melewatkan kesempatan menjatuhkan salah satu dari bawahan penyihir hitam itu. Sementara di sisi lain, Sword Demon tampaknya sedang berpikir untuk melakukan strategi melawan mereka berdua. Namun siapa sangka, keberuntungan tim Caloris berubah menjadi kesialan. Karena tiba-tiba saja para junior mereka, yaitu Gale, Ellie, dan Kai saat ini keluar dari reruntuhan. Mereka tidak tahu jika situasi berbahaya bisa saja mengancam nyawa mereka di depan. Saat mereka sudah sampai di permukaan, Red dan Arancia langsung melesat karena khawatir Sword Demon akan bertindak lebih dulu dan membahayakan para juniornya. Namun tentu saja Sword Demon tidak melewatkan kesempatan dan langsung menyerang para junior. Red sempat memperingatkan Kai dan yang lainnya agar menghindar dan sebisa mungkin tidak terkena serangan musuh itu. Melihat musuh yang mendekat, Gale dan Ellie segera sigap dan bersiap menangkis. Namun mereka terlalu keroco hingga dengan satu tebasan saja semua senjata mereka yang bahkan sudah dialiri kekuatan warna hancur seketika. Dan ketika serangan terakhir dari Sword Demon itu dilancarkan, Gale dan Ellie terkejut. Ternyata Kai menjadi perisai dan menahan serangan tersebut dengan tubuhnya hingga membuat Kai tertebas serangan musuh dan ambruk.
Sementara Gale yang masih terkejut segera ditendang dan pingsan. Di sisi lain Ellie kini telah disandra oleh Sword Demon itu. Keadaan sekarang berbalik. Red dan Arancia kini tak bisa melawan karena Ellie telah disandra. Sword Demon meminta agar mereka memberikannya jalan kabur sambil menyandra Ellie. Tak hanya sampai di sana, ia juga meminta mereka untuk menyerahkan sebuah kunci yang dimaksud untuk diserahkan kepadanya jika tidak mau Ellie dibunuh. Red yang melihat murid kesayangannya tergeletak mati di tanah menghela napas. Ia sangat marah akan hal tersebut dan memancarkan aura mengerikan sambil mengutuk Sword Demon. Sword Demon meminta kembali kunci tersebut, sementara Arancia tidak mengerti apa yang dimaksud musuhnya tersebut dengan kunci itu. Tak disangka, di tengah perdebatan alot mereka, Kai tiba-tiba saja mengerahkan lengannya dan bangkit lagi dari kematian, membuat Sword Demon sangat terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Apa yang dilihatnya membuatnya bertanya-tanya dengan sosok yang dilihatnya saat ini. Aura mengerikan pekat hitam memancar dari Kai, membuat Sword Demon bertanya-tanya siapakah sebenarnya Kai. Sword Demon bingung dan terkejut saat menyaksikan sosok yang sebelumnya telah tumbang kini bangkit kembali. Ia juga tidak mengerti bagaimana bisa warna hitam dimiliki oleh seorang manusia. Kai yang telah sepenuhnya diliputi warna hitam itu tiba-tiba membuka tangannya dan mengarahkannya ke arah Sword Demon, memicu daya serap kuat dari telapak tangannya hingga sosok tersebut terseret paksa dan tanpa sadar melepaskan sandera yang sebelumnya ditahannya. Pemandangan itu disaksikan oleh Arancia dan Red ketika Kai mencengkram wajah Sword Demon dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Sementara Arancia langsung bergerak mengamankan para sandera. Red mengamati perubahan Kai dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa pengaruh warna hitam membuatnya menyerupai para Black Hand, pengikut penyihir hitam. Di bawah cengkraman tersebut, Sword Demon merasakan kekuatannya tersedot dan mulai meyakini bahwa sosok di hadapannya adalah kunci yang selama ini ia cari. Kai adalah kunci itu sendiri. Karena kemampuan yang ditunjukkan Kai mengingatkannya kepada Black Witch atau penyihir hitam. Saat pemikiran itu berlangsung, gigi-gigi yang menyerupai rahang pun muncul dari tangan Kai. Sword Demon segera menarik pedang dan menebasnya, lalu menilai bahwa membawa Kai dalam kondisi itu akan sulit sehingga ia berniat melumpuhkannya dengan memotong anggota tubuhnya terlebih dahulu. Namun serangan pedangnya tidak memberikan hasil. Kai malah mencengkram pedang itu hingga lawannya tertahan, sementara mulut-mulut dari bawah tanah berusaha melahap Sword Demon. Musuh itu pun masih mampu menghindar dengan melompat, tetapi celah tersebut dimanfaatkan Arancia untuk melancarkan serangan udara yang memecah pedang Sword Demon dan memojokkannya. Menyadari situasi tidak menguntungkan, Sword Demon memutuskan untuk mundur. Setelah memastikan kunci telah ditemukan, Arancia segera meminta Red menghentikannya sebelum ia menghilang ke dalam kegelapan. Red mengerti, melesat maju dan melepaskan teknik Chroma, satu tebasan vertikal yang membelah tanah dan memutus salah satu lengan Sword Demon. Tentu saja Sword Demon mengenali teknik tersebut sebagai serangan yang dapat menghambat regenerasinya. Red melanjutkan serangan beruntun hingga Sword Demon akhirnya melarikan diri dengan melompat ke jurang yang gelap. Arancia pun kecewa, mempertanyakan keputusannya untuk tidak mengejar. Namun Red menjelaskan bahwa wilayah di depan terlalu berbahaya dan tim mereka belum siap untuk memasuki kegelapan atau yang disebut dengan The Depth. Arancia tetap merasa kesempatan menangkap bawahan penyihir hitam itu telah hilang. Sementara Red menegaskan bahwa misi mereka sejak awal tidak ditunjukkan untuk konfrontasi tersebut. Tak lama kemudian, Ellie dan Gale tiba dan menyampaikan penyesalan mereka karena merasa menjadi beban. Tetapi Red dan Arancia menilai keberhasilan tanpa korban sebagai hasil yang lebih penting. Perhatian mereka kemudian beralih kepada Kai yang tampaknya kehilangan kendali. Red mempertimbangkan apakah Kai masih memiliki kesadaran, sekaligus menduga bahwa Kai mampu bertarung sebelumnya karena menyerap kegelapan di sekitarnya untuk memperkuat dirinya. Ketika warna hitam pada tubuh Kai mulai memudar dan kembali menyatu dengan lingkungan, terungkap bahwa ia sebenarnya adalah individu tak berwarna, fakta yang kini diketahui oleh rekan-rekannya. Di sisi lain, Sword Demon yang telah mencapai Depth
kini telah berhasil kembali menumbuhkan lengannya. Ia disambut oleh seseorang yang cukup heran melihat situasi temannya yang babak belur itu. Itu adalah Piper, seorang rekannya yang sepertinya juga adalah seorang bawahan penyihir hitam juga. Piper penasaran bagaimana bisa ceritanya Sword Demon bisa menjadi seperti itu. Piper pun memaksa agar menceritakan semuanya padanya. Ketika melihat bercak merah di sekitar, Piper pun akhirnya paham siapa orang yang telah menyerangnya. Pastilah itu adalah ulah Red. Piper pun merasa sangat senang melihat Sword Demon yang sangat kacau sekarang, karena jarang-jarang ia melihat dirinya seperti itu. Piper merasa jika Red terlalu kuat untuk seukuran manusia, ditambah Red adalah tipe petarung yang bahkan bisa bertarung sambil membakar dirinya sendiri. Karena sifat nekatnya itu, Piper menduga jika suatu hari nanti Red pasti akan hancur karena tingkah nekatnya. Kemudian Piper memberitahu Sword jika barir Black Witch telah terbuka dan menanyakan pada Sword siapa orang yang telah menghancurkan barir tersebut. Namun sepertinya Sword tidak ingin memberitahukan hal tersebut kepada Piper karena Sword khawatir jika sampai identitas dari kunci itu sampai terbongkar, itu akan membuat situasi mereka menjadi semakin buruk. Yang pasti sekarang Sword harus segera mengambilnya sebelum Piper dan segera pergi meninggalkannya. Namun, sepertinya Piper mengetahui jika Sword sedang menyembunyikan sesuatu dan berencana mencari tahu sendiri mengingat ia tidak diberitahu apa-apa. Berdasarkan petunjuk dari jejak kemana Sword pergi, Piper pun berencana untuk mencarinya di kota tersebut. Mereka hanya perlu memancingnya keluar saja dengan menggerakkan para creature seperti biasa. Sambil melihat ke arah creature raksasa di sana yang tampak menyerupai seekor binatang yang cukup besar. Setelah mereka pulang dan Kai masih terbaring, Red meminta maaf karena merasa jika semua itu terjadi karena kesalahannya. Ia merasa terlalu sombong dengan menyebutkan tidak ada yang akan terluka selama mereka bersamanya. Nyatanya, sekarang Kai yang menjadi korban dan masih terbaring. Red merasa kecerobohannya tidak berubah dari dulu dan merasa jika status pahlawannya tidak berarti apa-apa. Ellie segera menepis rasa bersalah Red dan mencoba menghiburnya. Menurut Ellie, meski misi kali ini berakhir seperti ini, tingkat keselamatan para pionir sudah terhitung sangat baik. Dan itu semua berkat perlindungan dari Red. Sebagai bentuk tekadnya, Ellie pun berjanji akan terus bertambah kuat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Sementara itu, Mari yang berada di sana merasa kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi. Ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dan berinteraksi dengan para coloris dari jarak sedekat itu saat mereka mengantarkan Kai pulang. Kehadiran para petarung hebat tersebut membuat Mari merasa sangat canggung, hingga ia hanya bisa berharap agar Kai segera sadar dari pingsannya. Rasa penasaran kemudian menyelimuti Red, hingga ia bertanya kepada Mari apakah gadis itu mengetahui sesuatu tentang creature kecil bernama Nero. Tepat saat itu, Nero mendadak muncul dari dalam bayangan Kai. Gale yang melihat keberadaan makhluk itu pun tidak tinggal diam dan segera melaporkannya kepada Red. Nero hanya bisa terdiam dengan wajah polos, seolah tidak menyadari kekacauan yang telah ia perbuat. Gale kemudian melaporkan bahwa fragmen tersebut telah ditelan oleh creature kecil itu. Ia bahkan sempat merasa kebingungan untuk menjelaskan kejadian tersebut kepada Red, mengingat Nero sempat menghilang secara tiba-tiba sebelumnya. Gale segera berusaha menangkap Nero, namun creature itu terlalu lincah untuk disergap. Setelah aksi kejar-kejaran yang singkat, Nero akhirnya berhasil meloloskan diri dan langsung melompat ke pelukan Mari. Mari tampak sangat lega dan senang melihat Nero baik-baik saja. Sementara Red yang terus mengamati mulai merasa bahwa sosok Nero tampak tidak asing di matanya. Suasana mendadak berubah ketika Nero tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan kembali fragmen yang tadi ditelannya. Pemandangan itu membuat Gale merasa sangat jengkel karena ternyata Nero bisa mengeluarkan benda itu dengan begitu mudah. Di sisi lain, Red yang melihat fragmen tersebut secara langsung tampak sangat terkejut. Red kemudian mengambil benda tersebut dengan perlahan sambil menatapnya dalam-dalam. Ia bergumam bahwa sudah terlalu banyak nyawa yang melayang dan korban yang berjatuhan hanya demi mendapatkan fragmen tersebut.
Sementara itu, di dalam tidurnya, Kai terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang memperlihatkan betapa berbahayanya sosok Sword Demon itu. Dalam kegelapan mimpi itu, ia merasa sangat terdesak dan bertekad untuk segera melindungi Gale serta Ellie. Namun, tepat saat ketegangan itu memuncak, ia tersentak bangun dan menyadari bahwa dirinya sudah berada di rumah dengan aman. Kebingungan Kai semakin memuncak saat ia menyadari bahwa tubuhnya kini benar-benar telah kehilangan warna. Ia mulai didera kecemasan mengenai bagaimana cara menjelaskan kondisi tersebut kepada Red dan rekan-rekan lainnya. Dengan rahasia yang kini terbongkar sepenuhnya, Kai merasa tidak punya ruang lagi untuk mengelak. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia merasa sangat takut jika hal ini akan kembali menjadi alasan dirinya didepak dari satuan pionir, sama seperti kegagalan yang pernah menimpanya di masa lalu. Namun di luar dugaan, Red ternyata sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia justru memerintahkan Kai untuk berhenti memasang wajah murung. Bagi Red, warna apapun yang dimiliki Kai bukanlah masalah besar. Yang jauh lebih penting baginya adalah kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan oleh juniornya tersebut selama misi. Red pun memberikan ucapan selamat kepada Kai karena mulai saat ini ia secara resmi diterima sebagai bagian dari tim Red. Mendengar pengakuan itu, rasa bahagia langsung menyelimuti Kai dan ia pun mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada mentornya itu. Tak lama kemudian, Red berpamitan untuk segera menemui Luminos, meninggalkan Kai serta rekan-rekannya dengan semangat baru. Ellie yang dirundung rasa penasaran mulai mendesak Kai untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi setelah ia dan Gale jatuh pingsan dalam pertempuran itu. Mendapat pertanyaan yang tiba-tiba tersebut, Kai terpaksa berbohong dengan mengaku tidak mengingat kejadian apapun. Hal ini ia lakukan karena sebelumnya Red telah menginstruksikannya untuk merahasiakan peristiwa yang terjadi setelah mereka tak sadarkan diri. Beruntung, Ellie tidak menaruh curiga dan dapat menerima jawaban tersebut. Kai mulai bertanya-tanya dengan cemas mengenai bagaimana cara ia bisa mendapatkan kembali warnanya yang hilang. Namun Mari segera menyela pembicaraan itu dan meminta Kai agar tidak perlu khawatir karena ia telah menyiapkan sebuah solusi. Mari kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan botol berisi tinta hitam. Tinta itu adalah hasil curian yang ia ambil dari tempat pembuangan. Secara harfiah, cairan itu bukanlah tinta hitam murni, melainkan kumpulan sisa-sisa tinta yang telah tercampur dan berubah menjadi limbah. Meskipun mengetahui betapa berbahayanya zat tersebut, Mari tetap membawakannya untuk Kai. Melihat benda berbahaya itu ada di depan mata, Ellie pun seketika merasa sangat khawatir. Kai menyadari bahwa Ellie sama sekali tidak memahami rahasia di balik kekuatannya. Oleh karena itu, bukannya merasa ngeri, ia justru merasa sangat senang saat Mari membawakannya limbah tinta tersebut. Bagi orang lain, zat itu mungkin sampah berbahaya. Namun bagi Kai, dialah satu-satunya orang yang mampu memanfaatkan limbah tinta tersebut menjadi sumber kekuatan. Saat Kai meminum cairan tersebut, Ellie masih diliputi rasa heran dan ngeri, sebab ia tahu betul bahwa tinta limbah tersebut adalah racun yang mematikan bagi sebagian besar kaloris. Namun keraguannya seketika sirna saat ia menyaksikan warna tubuh Kai berangsur-angsur kembali normal setelah menelan zat berbahaya itu. Rasa tidak percaya Ellie pun memudar. Sementara Gale yang ikut menyaksikan pemandangan ganjil tersebut hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Gale benar-benar tidak menyangka jika kekuatan Kai bisa se-OP itu. Seingatnya, lengan Kai telah terpotong dengan sadis oleh Sword Demon. Namun kini anggota tubuh itu telah kembali utuh seperti semula. Mengingat bahwa regenerasi adalah kemampuan tingkat tinggi yang sangat langka, Gale pun tidak bisa membendung rasa iri yang menyelimuti hatinya. Meski diliputi berbagai perasaan, Gale akhirnya memberanikan diri untuk bertanya karena merasa penasaran. Ia ingin tahu alasan mengapa Kai sampai rela mengorbankan dirinya sendiri demi menjadi tameng untuk menyelamatkan Gale dan Ellie saat itu. Kai hanya menjawab dengan santai bahwa saat itu ia merasa Gale dan Ellie berada dalam bahaya besar. Ia berpikir dengan ability yang dimilikinya, ia sanggup menyelamatkan mereka berdua.
Namun Kai juga mengakui bahwa rencananya saat itu gagal dan justru hampir memicu masalah yang jauh lebih besar. Mendengar jawaban itu, Gale justru meledak dalam amarah. Ia segera maju dan menarik kerah baju Kai dengan kasar. Gale merasa sangat tersinggung karena ia merasa tidak pernah meminta bantuan siapapun, apalagi hingga harus mengorbankan nyawa orang lain. Melihat situasi yang mulai memanas, Mari segera turun tangan untuk membela Kai. Menyadari tindakannya terlalu impulsif dan merasa malu karena ditegur Mari, Gale pun melepaskan cengkeramannya dengan ketus, lalu segera melangkah pergi meninggalkan mereka. Mari hanya bisa menggerutu kesal sambil memandangi kepergian Gale yang menurutnya sangat aneh. Melihat hal itu, Ellie mencoba menenangkan Mari dan menjelaskan bahwa Gale memang memiliki sifat seperti itu, jadi lebih baik abaikan saja perilakunya. Tak lama kemudian, Ellie pun berpamitan untuk pulang. Kai segera mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua karena telah meluangkan waktu untuk menjenguknya. Setelah itu, Kai mengajak Mari untuk segera pulang. Namun sebelum mereka melangkah pergi, Kai memperlihatkan sebuah kor yang ia dapatkan dari robot di reruntuhan tempo hari. Begitu melihat benda tersebut, raut wajah Mari seketika berubah. Ia tampak sangat mengenali benda yang dipegang oleh Kai. Adegan kemudian beralih ke sisi Red yang sedang melangkah maju ke kediaman Luminos. Di hadapannya ia melihat pancaran cahaya yang luar biasa terang menyerupai matahari yang bersinar tepat di bawah sosok agung tersebut. Red pun menyapa Luminos dengan penuh hormat lalu mengucapkan bahwa ia membawa kabar baik. Ia memberitahu Luminos bahwa saat ini mereka akhirnya memiliki cara yang pasti untuk menembus barir milik penyihir hitam.